Ya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini memang menerapkan kebijakan mengenai pembatasan jam malam bagi anak di usia 18 tahun di Kota Surabaya atau tepatnya di bawah 18 tahun. Dan bagi anak-anak yang melanggar nantinya akan diberikan sanksi mulai dari persuasif, edukasi hingga sanksi ikut dalam program pendidikan di Rumah Perubahan dan Rumah Ilmu Arek Surabaya atau RIAS. Adanya tawuran remaja, gangster, pacaran, hingga aksi kriminalitas menjadi alasan dari pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat edaran pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur. Pemberlakuan jam malam dimulai tepat pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi dan berlaku mulai 1 Juli 2025. Namun ada beberapa pengecualian yang diizinkan, yakni anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi. Selama jam malam, anak-anak ini tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau berkumpul di tempat umum tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari berbagai risiko kenakalan remaja, kekerasan, hingga diskriminasi yang ada. Kalau dibilang menjadi kecelakaan, maka ini cara kita menjaga bersama. Sehingga nanti di Kota Surabaya, seperti tahun 2022 yang sudah kita jalankan, itu nanti kita akan ketika ada yang keluar jam 10 malam, maka ketika kita di luar ya, kalau dia belajar, maka itulah yang kita perbaiki. Orang tua harus mulai membangun komunikasi dengan anak. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pembatasan jam malam bagi anak-anak yang masih berada di luar rumah di usia di bawah 18 tahun. Dan ini berlaku mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Lalu bagaimana penerapannya dan seberapa efektif sebenarnya aturan ini bisa diterapkan? Kita sudah terhubung bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selamat malam, Pak Wali. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Ini satu kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya bagi bisa dikatakan anak-anak dan remaja ya di bawah 18 tahun. Sejauh ini persiapan penerapan jam malam seperti apa, Pak? Jadi ini sudah kami lakukan di tahun 2022 sebenarnya. Ketika pada waktu itu ada banyak tawuran, geng motor, setelah itu kita tangkap anak-anak itu, kita kerjasama dengan militer pada waktu itu, kerjasama dengan Angkatan Laut. Setelah dibina selama 10 hari kembali pulang. Sejak saat itu memang berkurang, tapi setelah 2 bulan, 3 bulan bertemu lagi dengan kita dengan hal kenakalan yang sama. Ternyata di situ setelah kita pelajari, kita koordinasikan itu karena faktor dari keluarga dan orang tua, 99% data itu. Karena itu sekarang kita melakukan pembatasan jam untuk anak-anak di bawah 18 tahun agar anak-anak ini terbentuk karakternya, agar terlindungi dari kekerasan, dia juga akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan negatif, maka kita lakukan pembatasan jam malam ini. Dan kami tidak sendiri, Mbak, karena kami melibatkan LSM, kami melibatkan komunitas, kami melibatkan tokoh agama, kami melibatkan RT, RW, perguruan tinggi, sehingga nanti mendampingi di masing-masing perkampungan, di masing-masing RW. Kami membentuk satgas di setiap RW, RW-nya sebagai ketua satgas, RT-nya nanti menjadi anggotanya, koordinator-koordinatornya. Jadi nanti ketika ada anak-anak yang jam 10 lebih tapi ternyata kegiatannya negatif, tidak memunculkan kegiatan yang positif dan tidak ada manfaatnya, maka kami akan mengajak anak-anak itu pulang, kami temukan dengan satgas di kampung-kampung tadi, sekaligus dengan orang tuanya untuk tahu, Bapak Ibu ngerti nggak kalau anaknya jam segini di jalan, pamit napa mboten gitu, pamit apa ndak, sehingga kami ingin menggugah rasa cinta mahabbah orang tua kepada anaknya dan mahabbah orang tua yang di kampung sebagai tetangga untuk saling membangun kota ini. Karena kita khawatir betul, saya khawatir betul ketika anak-anak ini tidak memiliki akhlak yang bagus, kumpul kegiatan negatif, besok Surabaya ini dipimpin oleh siapa kalau bukan oleh mereka. Jadi itu Mbak awalnya, jadi kita sekarang kumpul dengan banyak orang karena saya sadar betul
untuk membentuk karakter ini tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa tidak melibatkan orang tua, tidak bisa melibatkan lingkungan, hanya seperti tahun 2022 dulu dimasukkan militer, setelah itu dikerjasamakan, tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kegiatan-kegiatan itu terus bergerak di perkampungan dan di RW-RW agar anak ini terus terbentuk kebangsaannya dan terbentuk akhlaknya yang akhlakul karimah. Begitu Mbak. Baik Pak Eri, ini kan satu cita-cita besar dan satu tujuan yang sangat mulia sebenarnya untuk memastikan bahwa ke depannya anak-anak ini bisa lebih tanda kutip terjaga begitu ya. Dan tadi mengedepankan akhlaknya pula. Tapi kan seperti yang tadi Bapak sampaikan, di 2022 ini sudah pernah dijalankan. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda tadi, selain pelibatan dari masyarakat sekitar, pelibatan peran aktif orang tua, apalagi sih Pak yang membuat pemerintah Kota Surabaya ini yakin bahwa penerapan di tahun 2025 ini bisa lebih efektif nantinya? Jadi kami di Surabaya itu terbentuk Kampung Pancasila, Mbak. Kampung Pancasila itu kami lakukan di mana orang yang mampu membantu orang yang tidak mampu di kampung itu. Jadi orang-orang yang mampu memberikan donasinya, donaturnya dikumpulkan untuk orang yang tidak mampu di kampung itu. Jadi tidak ada yang tidak sekolah, ada yang butuh kursi roda dibantu, ada yang butuh tas sekolah dibantu. Setelah itu ada perkampungan yang memang dia tidak ada orang miskinnya, uangnya tetap terkumpul dan itu diberikan kepada kampung sebelah. Sejak saat itulah saya baru sadar, kekuatan Surabaya ini adalah orang-orang yang ingin budaya arek, yang ingin membantu satu dengan yang lainnya, dengan jiwa Pancasila yang kuat. Disitulah kami berdiskusi dengan Kampung Pancasila itu dengan RT RW-nya. Bahkan kami disampaikan oleh Pak RW-nya, Pak Wali, harusnya orang tua itu ikut itu loh, ikut membina anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayo Pak Wali, yang ada di taman-taman, yang jam 10 lebih terus pacaran, ada yang digonceng 3. Ayo kita kapan lagi orang tua ini tidak membentuk karakter anak. Di situ saya baru merasa, ya Allah, ini waktunya Surabaya bangkit dengan kekuatan kekeluargaan, dengan kekuatan Pancasila. Kalau hari ini Surabaya mampu membantu yang lemah dengan yang kuat tadi, yang kaya, membantu yang lemah, berarti yang ini pun juga bisa, karena ini muncul dari masyarakat Surabaya. Baik. Jadi pada waktu kita diskusi kita muncul. Ini yang kita awali, Mbak. Baik, sejauh ini bentuk sosialisasinya seperti apa Pak? Dan respons ini tentu juga beragam ya Pak. Ada yang menanggapi dengan positif, mau terlibat aktif, tapi juga sejumlah pihak menilai bahwa penerapan jam malam bagi anak-anak ini di bawah 18 tahun ada tanda kutip juga melanggar hak asasi manusia. Respons Bapak seperti apa? Termasuk diantaranya saat proses sosialisasi berlangsung. Jadi kami sampaikan kepada seluruh warga yang ada di Surabaya, kami buat surat edaran, kami juga membentuk karakter-karakter atau membentuk satgas-satgas yang ada di RW. Pembatasan ini bukan hak asasi manusia, Mbak. Hak asasi manusia itu ketika mereka tidak keluar dalam hal yang positif dilarang, itu hak asasi manusia. Tapi ketika dia keluar dengan minum minuman keras, ketika dia keluar tidak mendidikan akhlak, ketika bergoncengan 3 perempuannya di tengah, di mana akhlak kita, di mana hak asasi kita sebagai manusia yang beriman dan beragama membiarkan hal yang tidak benar terjadi di depan mata kita. Itulah yang saya katakan tidak melanggar hak asasi. Tapi ketika kita membiarkan, maka hak asasi manusia sama seperti kita hancurkan dalam mata kita yang tidak berdasarkan agama dan Pancasila. Pancasila selalu mengajarkan kepada kita mulai sila pertama sampai sila kelima. Tidak ada yang membiarkan orang-orang berbuat kejahatan, orang-orang berbuat negatif dan merugikan orang lain. Maka di Surabaya yang saya gerakkan adalah, ayo warga Surabaya jaga Surabaya ini dengan jiwa Pancasila yang secara kafa, tidak hanya di lisan tapi di perbuatan, jalankan agama secara kafa, tidak hanya di lisan tapi dalam perbuatan, maka disitulah kita akan menghilangkan negatif-negatif yang ada di Surabaya. Bisakah selesai sehari, 2 hari, sebulan? Tidak. Karena perubahan itu dilakukan dari mindset, dari hati, dari setiap manusia yang ada di setiap RW itu. Pro kontra pasti akan terjadi. Tapi ketika kita inamal amalu biniat, niat kita baik, insya Allah bisa terwujud seperti Kampung Pancasila yang bisa membantu. Tidak ada ini terjadi di tempat lainnya ketika yang dalam satu kampung itu membantu untuk yang lemah. Bahkan ada satu kampung yang lebih bisa membantu kampung sebelah. Dan inilah yang harus kita wujudkan. Dan apa? Yakinlah bahwa kita menghilangkan yang negatif itu adalah dasar dan itu adalah ajaran agama apapun yang ada di Indonesia, mengajarkan hilangkan kegiatan negatif dengan apa? Dengan saling menghormati,
lam yaskurin nas malam yaskurillah, satu manusia dengan yang lainnya saling menguatkan dan saling membantu. Itu yang menjadi pegangan kami Mbak di Kota Surabaya. Baik, Pak Eri, bentuk evaluasinya nanti akan seperti apa? Apakah apa yang jadi KPI gitu ya Pak, tolak ukur ketika program ini, penerapan jam malam ini berhasil, dan sampai kapan rencananya penerapan ini? Jadi penerapan ini tidak sampai kapan, selamanya. Karena pasti akan bergerak. Jadi perbuatan kebaikan tidak boleh dihentikan dalam 1-2 hari, tapi selamanya masih nyawa ada di dalam tubuh kita, ya selamanya. Apa yang menjadi KPI-nya? Maka di kampung itu kita lihat apakah ada anak yang ikut gangster di sana. Apakah di kampung itu ternyata ada anak yang keluar malam tidak tahu ibunya, tidak pamit. Karena ada Mbak di Surabaya ini ya, di masa-masa ya juga masih ada lah. Orang tuanya ketika adanya anaknya tertangkap, kita pada waktu kita lakukan dulu-dulu itu ada minuman keras, ada yang sampai kita bawa ke kantor polisi, ibunya ngomong, nggak mungkin anak ini anak baik. Setelah dibawa dia memang kecanduan narkoba. Berarti apa? Orang tua ini tidak punya ikatan batin, tapi tidak bisa kontrol baik ya, karena anaknya mungkin berbohong. Tapi kalau seperti ini, maka kita akan menjaga semuanya. Maka sampai kapan berakhir? Ketika kita mendidik anak kita, tidak akan pernah berakhir mendidik anak kita. Karena mereka semua anak Surabaya itu adalah anak saya. Anak saya seumuran mereka. Sampai kapan saya mendidik mereka? Sampai kapan saya menjaga mereka? Sampai nyawa lepas dari tubuh saya, baru saya akan berhenti untuk menjaga anak-anak saya. Karena saya diamanahkan oleh Tuhan menjadi wali kota Surabaya, maka seluruh anak-anak di Surabaya adalah anak saya, adalah anaknya Pak RW, adalah anaknya Pak RT, adalah anaknya semua perguruan tinggi, adalah anaknya komunitas. Maka saya katakan, Surabaya bukan milik satu orang wali kota. Surabaya bukan milik golongan tertentu. Surabaya bukan milik masyarakat tertentu, tapi Surabaya milik semua warga Surabaya yang harus berjibaku untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan kegiatan positif. Sampai kapan? Sampai nyawa lepas dari tubuh kita yang ada di kita sebagai manusia di kota Surabaya. Itu yang menjadi prinsip kita, Mbak. Baik. Setelah dilakukan tadi evaluasi, ada tolak ukur juga ya kesuksesan dari program ini. Di sisi lain, penerapan sanksinya seperti apa Pak? Apa sanksi yang diberikan dan pendekatan yang disampaikan pula kepada mereka, anak-anak ini yang terbukti melanggar, serta orang tuanya? Oke, jadi kami akan sampaikan tadi anak-anak yang kita tangkap, kita sampaikan ke orang tuanya. Di sana juga ada Pak RW-nya. Jadi bagaimanapun kedekatan orang tua dengan anak jauh lebih besar. Seorang ibu mengandung anaknya 9 bulan, pasti ikatan batin ibunya lebih dekat daripada saya dengan anaknya. Doanya seorang ibu pasti juga akan lebih dekat didengarkan oleh Tuhan daripada doa saya. Karena itulah yang saya akan kuatkan, ini akan menjadi satu. Dan di situ memang ada faktor ekonomi, faktor lainnya. Maka kan saya tanya, Bu, kalau ternyata anaknya tidak kuat, Bapak Ibu, tidak punya biaya, biarkan tinggal di asrama kita. Karena di Surabaya ini Mbak, ada asrama yang untuk anak SMA, ada juga anak SMP, juga anak kuliah. Mereka tidur di asrama ini, kami kuliahkan sampai bekerja. Bahkan hari ini kami punya 165 anak yang kuliah, itu dari keluarga yang memang saya tidak mampu, duitnya tidak ada. Tapi saya tidak ingin mereka putus sekolah. Sejak tahun 2022 itu kami masukkan di sekolah, di asrama itu. Nanti kalau berangkat sekolah kami antarkan. Setelah itu kami jemput kembali, dia pulang di asrama. Di asrama itu juga ada yang dari TNI melatih mereka wawasan kebangsaan, olahraga. Bahkan alhamdulillah yang saya lihat sekarang IPK mereka waktu yang kuliah ini bahkan ada yang 4 orang itu nilai 4 IPK-nya, ada yang 3,9. Jadi seperti kami ini mereka akan tinggal di sini kalau mereka tidak mampu. Kami juga punya yang kita kumpulkan itu menjadi atlet yang sekarang merebut emas, ada di SEA Games, ada di insya Allah yang Porprov ini. Jadi kita lakukan semuanya. Jadi kami bukan menghukum mereka karena mereka adalah anak kita. Ketika anak kita ini anak-anak itu tidak pas jalannya, maka orang tua yang seperti saya ini yang harus mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang sudah kita perbuat sehingga Tuhan marah, memberikan cobaan seperti itu. Jadi tidak bisa disalahkan anaknya. Karena anak ini kan terbentuk dengan karakter orang tua, karakter lingkungan. Berarti selama ini orang tua seperti saya tidak menjaga lingkungan saya, tidak membentuk karakter anak sehingga terjadi seperti ini. Jadi ayo orang tua ini sadar semua lah. Ayo kita bagaimana membangun ini dengan cinta, ya kita rubah. Jadi nanti tidak bisa ini sehari 2 hari terus mereka kita hukum, tidak bisa dihukum juga.
Tapi Oke. bagaimana kita menyadarkan mereka dengan kedekatan orang tua tadi, Mbak. Baik, terakhir Pak Eri, ini selain tadi kita sudah sempat membahas bagaimana tindak lanjutnya begitu ya, bentuk hukuman seperti apa, pendekatan seperti apa yang diberikan. Tapi di sisi lain, ada rewardnya nggak sih Pak ketika satu daerah, sebutlah tadi RT, RW, yang ternyata kedisiplinannya ini tinggi. Apakah kemudian dari pemerintah Kota Surabaya juga memberikan reward khusus bagi keluarga yang patuh, anak-anak yang patuh, wilayah yang mungkin disiplin dalam penerapan jam malam ini? Jadi kita memang ada ribet. Dulu ada lomba yang namanya Smart City dan macam-macam. Sekarang kita lombanya itu adalah Kampung Pancasila. Sehingga saya berharap yang bisa menggerakkan kesejahteraan, yang bisa memberikan kebahagiaan, itu adalah lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan itu berhasil, maka nanti kita akan pasti ada yang lomba itu seperti ada reward yang kami berikan kepada kampung. Sehingga ini akan menjadikan ini. Karena pemerintah buat saya hari ini, bukan saya yang menentukan. Pemerintah zaman saya ini saya rubah. Bukan pemerintah membuat program, semua harus ikut program pemerintah. Saya nggak mau begitu. Tapi bagaimana saya mengajak masyarakat ikut membuat program dan membangun kotanya. Jadi bukan lagi zaman seperti zaman dulu yang saya harus punya program semua ikut ya, kalau nggak ikut nggak bisa, enggak. Tapi saya ingin mengajak mereka membangun Surabaya, mulai dari mendidik anak, membangun Surabaya, mencari pekerjaan, ayo kita bangun. Karena kita sudah lupa dengan budaya ini. Budaya yang sekarang yang muncul adalah siapa yang terhebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling berjasa. Ini yang saya hilangkan di Surabaya. Dan saya tidak pernah mengatakan Surabaya berubah itu karena wali kotanya. Bahkan stunting yang kita dulu 28 sekarang 1,6% terendah di Indonesia. Itu juga karena orang Surabaya. Dari pengalaman itu loh Mbak, yang stunting, yang saya gerakkan orang Surabaya. Dari 28,5 tertinggi di Jawa Timur, hari ini 1,6% terendah di Indonesia. Ini yang saya terapkan untuk sekarang dengan pembatasan jam anak ini dengan membentuk keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah yang ada di masing-masing RW-nya tadi. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi reward pasti ada. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Pak Wali Kota Surabaya terkait dengan penerapan jam malam ini dan dampak positifnya bagi anak-anak juga. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Nanti ke depannya kita lihat ya Pak, sambil kita bahas juga lagi di dialog berikutnya terkait evaluasi. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam.